Sandiaga Uno dikabarkan hengkang dari Gerindra, PKS gercep, buka peluang duet dengan Anies Baswedan. Dan tentunya saya meyakini pimpinan partai politik seperti Pak Ustadz Saiful ini akan mengusulkan yang terbaik bagi NKRI. Dan saya percaya proses ini akan berjalan, masih ada 6 bulan ke depan. Harapannya kita akan berlanjut dan pembangunan ini dipercepat, apalagi ini di Bekasi. Ya memang, kan reputasi Sandi bukan di Gerindra, itu kan satu momentum politik sehingga Sandi akhirnya masuk di situ. Dan itu yang menyebabkan keretakan antara Gerindra dan Demokrat. Karena pada waktu itu nama AHY dimajukan itu. Tapi karena potensi Sandi untuk membiayai pemilu waktu itu diperlukan, maka oke, Sandi mungkin bertaruh di situ. Tapi tadi saya terangkan, setelah 2019 dia juga sadar bahwa mending main sendiri daripada bangkrut gara-gara politik langkung itu kan. Kalau jadi Mas Sandi, saya Sandi sudah menjawab berkali-kali di semua forum ya, bahwa dia patuh dan akan taati keputusan partai. Dan keputusan partai yang sudah jelas saya akan bekerja. Itulah ya jejak pengkhianatan Sandiaga Uno yang membuat kita miris ya. Kok bisa? Jadi tepat sekali kalau disampaikan hari ini emak-emak, bapak-bapaknya, berbagai komponen masyarakat yang kemarin mendukung Prabowo Sandi sekarang mengatakan goodbye Sandi. Selamat tinggal Prabowo, selamat tinggal Sandi dengan jejak pengkhianatan yang sudah Anda torehkan di sejarah Indonesia. Kami belajar banyak. Kami belajar bahwa kita tidak boleh percaya 100% pada politikus. Begitu ya. Sandiaga Uno dikabarkan hengkang dari Gerindra, PKS gercep, buka peluang duet dengan Anies Baswedan. Kabar Sandiaga Uno akan segera hengkang dari Partai Gerindra makin kencang berhembus. Kabar tersebut diungkapkan langsung oleh orang penting di Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Harian Partai Gerindra itu bilang kalau Sandi sudah menyampaikan niat untuk mundur saat bertemu dengan Prabowo belum lama ini. Pak Sandi sudah pernah menyatakan diri akan pamit dari Gerindra pada Pak Prabowo, kata Dasko di Jakarta kemarin. Apa respon Prabowo? Menurut Dasko, bosnya itu meminta Sandi untuk mempertimbangkan lagi niatnya yang akan mundur dari Gerindra. Pak Prabowo menyatakan ditimbang saja baik buruknya, karena Pak Prabowo juga tidak cerita kepada kami bahwa dalam pertemuan itu Sandi menyatakan hal tersebut, kata Sufmi Dasko kemarin. Untuk diketahui, pertemuan antara Sandi dengan Prabowo terjadi pada Senin 27 April di kantor kemenahan. Saat itu Sandi enggan merinci maksud kedatangannya ke kantor Prabowo. Dia cuma bilang kalau kedatangannya untuk bersilaturahmi sembari ngabuburit menunggu waktu berbuka. Sandi juga tak menjawab gamblang apakah terselip pembicaraan atau pembicaraan soal dukungan dari DPW P3 Gorontalo agar dirinya maju sebagai capres. Yang jelas menurutnya banyak hal yang dibahas dengan Prabowo. Kita call down dulu karena ini masih bulan suci Ramadan. Kita isi dengan ibadah-ibadah kita, elak Sandi. Seperti diketahui, beberapa bulan belakangan ini hubungan Sandi dengan Gerindra memang kurang baik. Sejumlah elit Gerindra mengkritik Sandi yang sering bermanuver soal pencapresan. Padahal di Gerindra, urusan pencapresan sudah final. Gerindra akan kembali mengusung Prabowo sebagai capres di 2024. Sedangkan Sandi dianggap mencari peluang untuk pencapresan lewat partai lain. Salah satu yang sudah terang-terangan akan mengusung Sandi di Pilpres adalah P3. Kehadiran bekas Cawapres Prabowo di Pilpres 2019 itu mendapatkan sambutan hangat dari para kader PKS. Sejumlah kader dan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW partai turut antusias dan galungi Sandi dengan syal batik oranye warna khas PKS. Kemudian riuh dengannya yel-yel Anies Sandi yang dilontarkan kader PKS.
Sandi meresponnya dengan senyum. Dia pun menjawab peluang berduet lagi dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 lebar terbuka. Sandiaga Uno dikabarkan hengkang dari Gerindra, PKS gercep, buka peluang duet dengan Anies Baswedan. Kabar Sandiaga Uno akan segera hengkang dari Partai Gerindra makin kencang berhembus. Kabar tersebut diungkapkan langsung oleh orang penting di Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Harian Partai Gerindra itu bilang kalau Sandi sudah menyampaikan niat untuk mundur saat bertemu dengan Prabowo belum lama ini. Pak Sandi sudah pernah menyatakan diri akan pamit dari Gerindra pada Pak Prabowo, kata Dasko di Jakarta kemarin. Apa respon Prabowo? Menurut Dasko, bosnya itu minta Sandi untuk mempertimbangkan lagi niatnya yang akan mundur dari Gerindra. Pak Prabowo menyatakan ditimbang saja baik buruknya, karena Pak Prabowo juga tidak cerita kepada kami bahwa dalam pertemuan itu Sandi menyatakan hal tersebut, kata Sufmi Dasko kemarin. Untuk diketahui, pertemuan antara Sandi dengan Prabowo terjadi pada Senin 27 April di kantor kemenahan. Saat itu Sandi enggan merinci maksud kedatangannya ke kantor Prabowo. Dia cuma bilang kalau kedatangannya untuk bersilaturahmi sembari ngabuburit menunggu waktu berbuka. Sandi juga tak menjawab gamblang apakah terselip pembicaraan soal dukungan dari DPW P3 Gorontalo agar dirinya maju sebagai capres. Yang jelas menurutnya banyak hal yang dibahas dengan Prabowo. Kita call down dulu karena ini masih bulan suci Ramadan. Kita isi dengan ibadah-ibadah kita, elak Sandi. Seperti diketahui, beberapa bulan belakangan ini hubungan Sandi dengan Gerindra memang kurang baik. Sejumlah elit Gerindra mengkritik Sandi yang sering bermanuver soal pencapresan. Padahal di Gerindra, urusan pencapresan sudah final. Gerindra akan kembali mengusung Prabowo sebagai capres di 2024. Sedangkan Sandi dianggap mencari peluang untuk pencapresan lewat partai lain. Salah satu yang sudah terang-terangan akan mengusung Sandi di Pilpres adalah P3. Kehadiran bekas Cawapres Prabowo di Pilpres 2019 itu mendapatkan sambutan hangat dari para kader PKS. Sejumlah kader dan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW partai turut antusias dan galungi Sandi dengan syal batik oranye warna khas PKS. Kemudian riuh dengannya yel-yel Anies Sandi yang dilontarkan kader PKS. Sandi meresponnya dengan senyum. Dia pun menjawab peluang berduet lagi dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 lebar terbuka.